Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan membacakan tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin yang mengomentari videonya Ustadz Jamal Ba'akil yang mengancam mati sul khotimah kepada orang-orang yang membahas-bahas meneliti nasab dari Ba'alawi yang tidak bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan tentu dalam video yang sebelumnya sudah saya uraikan komentar saya kepada Habib Jamal Ba'akil, ya, dan itu sudah saya uraikan ya pada video yang sebelumnya. Walhasil di sini Kiai Haji Imaduddin itu akan membahas ancaman su'ul khotimah kepada orang yang tidak satu pandangan, apalagi yang membahas nasabnya Ba'alawi ya. Jadi beliau ini akan menceritakan bagaimana kisah dari Gus Dur versus Oknum Habib yang dulu pernah berseteru dengan Gus Dur. Lalu bagaimana kisah akhir dari kehidupan Gus Dur yang ternyata beliau itu malah banyak diberkahi oleh Allah Ta'ala ketika beliau meninggalnya ataupun setelah meninggalnya. Kemudian juga banyak kajian-kajian, banyak tulisan-tulisan, banyak buku-buku yang disusun, yang ditulis yang untuk mendalami ketokohan dari seorang Gus Dur dan juga untuk menyelami bagaimana luasnya pemikiran yang dimiliki oleh Gus Dur, yang penjelasan ini akan dijelaskan oleh Kiai Haji Imaduddin dalam tulisannya yang terbaru. Dan tulisan ini dimuat di RMI NU Banten ya, pada tanggal 28 Januari 2024. Ya. Nasabnya batal, Ustadz Jamal Ba'akil ancam mati su'ul khatimah. Ya, cukup mengerikan ini ya, doktrinnya itu. Oke, setelah batal nasabnya Ba'alawi terang benderang, seterang matahari di siang hari, setelah umat Islam tersadar bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, setelah mereka tidak mendatangkan hujah bahwa nasab mereka tersambung kepada Nabi, setelah hasil riset tes DNA dengan presisi menyatakan mereka bukan turunan dari suku Quraisy, setelah Dr. Umar Zaid dari Timur Tengah mengatakan Ba'alawi mustahil sebagai keturunan Nabi, setelah Dr. Sugeng dari Badan Riset dan Inovasi Nasional mengatakan Ubaidillah fiktif, kini Ustadz Jamal Ba'akil mengancam yang tidak percaya Ba'alawi keturunan Nabi akan mati su'ul khotimah. Ya, padahal setelah sudah menjadi jelas bahwa nasab Ba'alawi itu memang bukanlah nasab yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dulu klaimnya adalah nasab Ba'alawi itu nasab yang sangat terang benderang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun sekarang terbalik ternyata setelah adanya penelitian, nasab Ba'alawi menjadi nasab yang terang benderang bukan bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sudah jelas ya dengan berbagai macam penelitian, baik secara kajian pustaka atau tes DNA, sudah jelas bahwasanya Ba'alawi itu bukan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun di akhir-akhir ini Ustadz Jamal Ba'akil itu mengancam yang tidak percaya Ba'alawi keturunan Nabi maka akan mati su'ul khotimah. Oke, lanjut. Ustadz Jamal dalam channel YouTube pribadinya mengatakan, saya khawatir mereka itu nanti kalau mereka tidak merubah keyakinannya kualat dengan ribuan aulia Allah di Zambal itu. Di zamannya Habib Abdurrahman As-Segaf, aulianya saja 10.000. Dan semuanya kebanyakan duriahnya Ubaidillah. Kalau semua dinafikan, dianggap bohong, nasabnya bohong. Kalau mereka nggak taubat, coba kita lihat aja nanti. Apakah mereka mendapat husnul khotimah atau sebaliknya, atau kebalikannya su'ul khotimah. Kemudian teringat, seorang keturunan Ba'alawi dulu pernah menentang Gus Dur, keturunan Joko Tingkir dan Sunan Kalijaga. Berubahlah, saya tantang Gus Dur untuk mubahlah. Gus Dur, silahkan ajak anak dan istrinya. Saya akan ajak anak dan istri saya. Kita bersumpah di hadapan Allah. Siapa yang benar diberkahi Allah dan siapa yang salah di antara kita dikutuk, dilaknat dan mati dalam keadaan hina. Itulah tantangan mubahalah dari seorang keturunan Ba'alawi untuk Gus Dur radhiyallahu anhu. Nah, siapa tokoh yang mengajak Gus Dur untuk bermubahalah ya, yang saat itu sudah ada cacian makian kepada Gus Dur, buta mata, buta hati, itu kan, dan seterusnya. Ya, kita sudah cukup tahu lah siapa yang dimaksud dalam tulisan ini ya, sehingga kita tidak perlu meraba-raba siapa dan siapanya. Itu sudah jelas bagi kita semua siapa sebenarnya yang menantang-nantang Gus Dur untuk bermubahalah.
ya. Dan kita sudah tahu bagaimana apakah dia mulia atau hina di sisi Allah Ta'ala atau di sisi manusia bahkan, ya. Kita lihat saja. Oke, lanjut. Kemudian kita mengetahui bersama Gus Dur mati dalam keadaan mulia. Negara dan presiden memberikan penghormatan tertinggi dalam upacara kenegaraan mengiringi jenazahnya. Jutaan manusia menangisinya, ratusan ribu santri mengiringinya dengan doa dan pujian. Menuju pemakamannya dari mulai debu-debu tebu ireng menutupi jasadnya. Di atas pusarnya tidak pernah sepi orang menziarahinya. Puluhan buku ditulis mengupas pemikirannya, fotonya dipang-pang di mana-mana, di rumah, di kantor, di pesantren, di kaos-kaos remaja, di banner-banner pinggir jalan. Haulnya diadakan di mana-mana bukan hanya oleh keluarganya tetapi juga oleh banyak orang yang merasa kehilangan akan dirinya, akan ilmunya, akan karomahnya, akan kebijaksanaannya, akan kesederhanaannya, akan pembelaan dan keteguhannya kepada kebenaran, akan canda dan tawanya yang lepas, akan peci coklatnya, dan akan semua kenangan indah bersamanya. Penulis berbahagia pernah menyentuh tubuh Gus Dur yang mulia ketika membantunya menaiki mobil hitam bermerek Nissan Elgrand B1926AW di halaman kantor PBNU. Itulah nasib mulia Gus Dur setelah ditantang mubahalah. Ia diam tak membalas, namun Tuhan telah memberikan tanda kepada siapa ia berpihak. Bagaimana nasib penantangnya? Pembaca mungkin telah memahaminya. Ya, tadi yang sudah saya jelaskan bahwa siapa lawannya Gus Dur gitu, atau siapa yang mengajak mubahalah kepada Gus Dur, ya itu sudah kita ketahui semuanya dan sudah kita saksikan bagaimana sepak terjangnya di Indonesia ini. Kemudian Ustaz Jamal, Mbak Akil, tidak perlu risau. Jamaahnya yang duduk karena ilmunya tidak akan meninggalkannya. Tidak perlu mengancam orang yang tidak percaya kepada nasab mereka. Kepercayaan itu dilindungi undang-undang negara. Nasab itu bukan kehidupan. Ya, nasab bukan kehidupan. Ia hanya bagian dari kehidupan. Semua orang pasti punya nasab sampai ke Nabi Nuh, lalu ke Nabi Adam. Dan semuanya mempunyai kemuliaan kemanusiaan yang sama. Walau kami tidak mempercayai Anda, yaitu Habib Jamal, Mbak Akil, sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Tetapi bukan berarti Anda tidak pantas kami muliakan. Jika Anda berilmu dan berakhlak, Anda layak kami muliakan. Kitab-kitab karya Ba'alawi yang layak dibaca, tetap akan layak untuk dibaca. Ilmu itu suatu hal, nasab adalah hal yang lainnya. Seperti yang saya jelaskan ya, antara ilmu ya ilmu, nasab ya nasab, antara kewalian ya kewalian, nasab ya nasab gitu. Dan tidak harus seorang wali itu harus dia itu memiliki status dzurriyyah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak harus. Karena siapapun orang itu memiliki kesempatan untuk menjadi wali kutub di zamannya. Jangankan hanya sekedar wali kutub sezamannya aja, setiap orang ya berkesempatan untuk menjadi wali kutub di masanya. Dan juga dia berkesempatan untuk menjadi Fir'aun di masanya. Jadi sama ya. Sehingga kita milih mau jadi wali kutub di zamannya, silahkan. Atau mau jadi Fir'aun di zamannya itu pun juga silahkan. Pilihan itu diserahkan kepada masing-masing dari diri kita. Gitu ya. Kami bukan tidak percaya kepada ilmu yang dimiliki ulama kalian. Kami hanya tidak percaya bahwa kalian adalah keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja. Jadi seperti yang saya jelaskan bahwa ketika seseorang itu memiliki ilmu, ya, kemudian kesolehan, akhlak yang baik, perilaku yang baik, ucapan yang baik, perbuatan yang baik, ya tetap dia akan mulia di sisi Allah Ta'ala dan juga di sisi manusia. Tetapi hal itu kan belum tentu menunjukkan akan dirinya itu adalah sebagai seorang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada bedanya antara pembahasan mengenai keilmuan dan pembahasan mengenai nasab. Ketika seseorang itu misalnya memiliki status dia adalah seorang waliullah, ya seorang kekasih Allah, orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian ketika diteliti ternyata nasabnya bukan bersambung kepada Rasulullah, ya sudah. Berarti dari sisi nasabnya dia tidak bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu saja. Dan kita kan tidak mengutak-atik apakah kewaliannya benar atau enggak. Ya, sehingga inilah yang perlu kita ketahui, perlu kita pelajari mengenai hal ini. Bahwasanya kita harus membedakan mana ranah yang masuknya itu dalam keilmuan, mana ranah yang masuknya itu dalam perbuatan, ucapan, dan mana ranah yang masuk dalam kategori nasabnya. Artinya yang sekarang itu dibahas adalah nasabnya, bukan personalnya. Ya, bedakan. Bukan personalnya, akan tetapi statusnya yang tidak bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja. Itu sehingga jangan campur adukan, kemudian dibolak-balik yang tujuannya untuk mendoktrin masyarakat bahwa jika mereka tidak diyakini, tidak diakui, ya, atau tidak dipercayai sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, maka mereka akan kualat dan matinya itu dalam keadaan mati su'ul khotimah. Ini bukan menantang ya, ini bukan menantang. Sudah saya jelaskan bahwasanya dalam agama Islam itu, ya, ketika dalam agama Islam itu
ya, rasa ketidakenakan, rasa kesungkanan itu selalu digunakan, maka agama ini akan hancur. Ya, agama ini akan hancur. Dan tentu sudah saya jelaskan juga bahwa Nabi Muhammad itu justru melawan ketidakenakan, melawan kesungkanan, bahkan melawan saat itu tradisi yang berlaku di kalangan Quraisy. Ya, itu beliau diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menikahi mantan istri dari anak tirinya, yang menurut orang Arab itu adalah sebuah perbuatan yang tabu. Tapi karena ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya beliau lawan. Sehingga udah nggak perlu sungkan-sungkanan. Qulil haqqa walau kana murran, katakanlah yang benar meskipun kebenaran itu adalah pahit. Ya, menurut orang yang tidak atau berat dalam menerima kebenaran itu. Dan kali itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.